Halo, Perkenalkan, nama saya Rezandia Praipta Zalma. halo semua, perkenalkan nama saya Iqbal Rahman. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Ramadhani. Nah, di kesempatan kali ini kami sedang melakukan roleplay microskill dari mata kuliah psikologi konseling. Selamat menyaksikan. Hai Iqbal, apa kabar? Ya, halo Ki, baik, alhamdulillah, dan hari ini baik. Alhamdulillah. Jadi mau cerita apa Bal kali ini? Mungkin aku mau cerita tentang pertemanan aku di luar kampus kali. Mungkin juga nanti ada aku ceritain sedikit tentang pertemanan di dalam kampus juga. Jadi itu awalnya aku tuh kan sekarang lagi ngontrak kan. Nah, jadi ngontrak itu kan beramai-ramai. Nah, jadi karena beramai-ramai itu aku tuh sebenarnya gimana ya, nggak suka tempat keramaian kan. Terus kebetulan yang ngontrak ini, kawan-kawanku yang ngontrak ini bawa kawan juga kan, itu dari ramai kos tuh. Nah, aku itu tuh nggak suka. Terus setelah itu ada nih teman satu kontrakan nih kan, kayak mengganggu gitu, ganggu yang bukan ganggu kayak gitu, tapi ganggu yang coba-coba bercanda gitu. Ya, bisa Iqbal ceritain kayak gangguannya itu yang gimana? Oh, gangguannya itu yang kayak dia gedor-gedor pintu, tapi udah kayak bal 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 kata dia kan. Apa aku bilang tuh nggak jadi. Nah, itu tuh yang ngerasa aku keganggu gitu kan. Terus kayak yang dia masuk tuh nggak ngapa-ngapain, cuman nengok aku aja gitu. Jadi aku tuh kan risih jadinya kan. Jadi sebenarnya aku tuh butuh ruang privasi gitu, karena kayak misalnya lah kalau aku lagi makan kan, aku makan tuh maunya yang tenang gitu, nggak ada yang ganggu. Nah, tapi orang ini yang ganggu, orang tuh berani nyomot lauk aku gitu. Tapi kalau aku buat kayak gitu ke orang itu, orang tuh marah nggak ya, jangan gitu itu. Berarti Iqbal merasa terganggu sama teman-teman Iqbal. Iya, apalagi masalah ini kan ya, di kamar mandi kan, namanya saat kamar mandi bareng kan, ya setidaknya bersih lah. Kebetulan aku nggak suka sama lingkungan yang kotor-kotor gitu. Nah, jadi kalau orang itu habis keluar dari kamar mandi, aku tuh selalu marahi. Nah, itu tuh yang buat aku terganggu juga, kayak oh, apa orang ini nggak merasa sakit hati ya kalau aku buat kayak gitu gitu. Tapi orang itu nggak sadar diri, karena kamar mandi itu dekat di kamar aku kan, jadi aku apa itu tahu yang di kamar mandi gitu. Nah, jadi gara-gara kawan-kawan ini aku tuh stres kan, karena ini apa, nggak ada ruang privasi gitu. Terus hal-hal pribadi aku diganggu, barang-barang aku dipakai karena nggak diminta izin. Aku tuh nggak suka, apalagi habis pakai barang tuh nggak dikembalikan gitu. Itu tuh yang buat aku nggak suka sama kawan-kawan. Tapi secara keseluruhan Iqbal senang atau nggak senang sama teman-teman? Kalau secara keseluruhan senang sih, cuman ada ya sisi nggak senangnya gitu. Nah, sisi nggak senangnya ini yang buat aku tuh stres gitu. Selain itu ada nggak lagi yang meningkatkan rasa stres di diri Iqbal? Mungkin tugas kali ya, sama ada satu ini cewek yang aku suka gitu. Nah, tugasnya ini berarti ini tugas yang di dalam lingkungan kampus kan ya, kayak tugas kelompok. Nah, kebetulan aku akhir-akhir ini malas pergi ke kampus kan. Tapi karena tugas berkelompok ini aku nggak mau jadi beban dalam kelompok. Jadi aku usahain aku semaksimal mungkin untuk bisa mengerti. Nah, titik yang buat aku stres dalam tugas ini, kayak aku tuh udah berusaha buat ngerjain tugas nih, tapi aku nggak ngerti-ngerti juga gitu. Itu buat aku stres. Jadi aku tumpuk-tumpukkan tugas tuh
sehingga waktu udah kena deadline-nya ini rasa bingung, stres yang mana dulu dikerjakan gitu. Kebetulan aku juga ada ikut ini kan, apa itu namanya, bimbel. Dari bimbel ini juga apa namanya, bimbel ini kan bimbingan belajar gitu kan. Nah, di bimbingan belajar ini aku tuh ada dapat tugas juga mengenai materi yang telah aku pelajari. Nah, jadi itu tuh bertimpak tindih gitu kan sama tugas kuliah gitu. Jadi aku tuh nggak tahu harus memprioritaskan yang mana dulu gitu. Berarti tingkat stres Iqbal bertambah karena tugas yang menumpuk ya. Iya, belum lagi yang ditambah tadi sama kawan-kawan gitu kan. Oh iya, tadi kan Iqbal ada nyinggung masalah cewek, yang kata Iqbal stresnya selain karena tugas ada cewek juga. Nah, itu bisa nggak Iqbal ceritain masalah stres di cewek itu yang gimana? Mungkin kayak yang stresnya di cewek ini kayak yang apa ya, karena aku tuh suka dia kan, terus ternyata dia tuh udah ada cowoknya kan. Nah, jadi aku tuh nggak berani mengungkapkan perasaan aku gitu karena dia tuh udah ada cowok kan. Nah, jadi itu tuh buat aku stres gitu kan, karena sering lihat dia sama yang lain gitu. Kayak aku tuh apa sih, iri, cemburu gitu kayak, padahal nggak ada hubungan apa-apa gitu. Itu yang buat aku stres. Kok aku cemburu sih? Kan bukan siapa-siapa, tapi aku tuh nggak nerima kalau dia sama yang lain gitu. Itu buat aku Jelas. stres. Iya. Terus kalau masalah cewek ini kan dia juga dekat kan sama aku, sementara dia udah ada cowok kan. Nah, itu tuh yang buat aku stres juga, sampai pernah kebawa ke perasaan gitu kan, bawa situasi gitu, Situasi yang gimana tuh? yang kayak misalnya kita lagi duduk nih di kampus gitu. Nah, dia tuh yang kayak pegang-pegang aku, jadi aku tuh kan, kita udah ada cowok tapi kok tadi kayak gini, apa dia kayak gini sama aku, suka juga gitu, apa dia ngekode gitu. Jadi gimana interaksi Iqbal sama cewek itu di kampus? Nah, untuk sekarang sih aku lebih memilih membatasi diri kan ya, untuk menjaga jarak gitu. Karena itu tuh apa ya, membuat aku nggak stabil gitu dalam bersosialisasi dengan dia juga, dengan teman-teman yang lain juga kan. Soalnya orang-orang juga tahu kan pada saat itu dia lagi ada pacar gitu, lebih menjaga diri, menjaga jarak biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Iqbal bahagia nggak sama perasaan suka Iqbal sama cewek itu? Kalau bahagianya sih, iya sih bahagia. Kalau tentang perasaan kali. Kenapa bahagia? Kan dia ada cowok lain. Ya, aku mungkin bisa senang bisa dekat dengan dia, tapi aku itu sadar kalau dia itu masih punya orang gitu. Nah, tadi Iqbal ada bilang stres Iqbal ada tugas, terus teman kos, teman di luar kampus, sama tentang cewek. Di antara tiga itu mana yang stresnya lebih tinggi? Teman kos sih, teman di luar kampus gitu kan. Karena kan kita interaksinya sama orang itu kan lebih banyak kan ya, jadi sedikit banyaknya itu adalah stres yang timbulkan dari situasi yang ingin kita nggak inginkan gitu. Nah, jadi orang itu tuh yang kayak udah, kalau orang tuh yang kayak lagi capek kan ya nggak boleh tuh diganggu, tapi kalau aku yang lagi capek, orang tuh malah pada ngeganggu gitu kan. Nah, itu tuh yang bikin aku makin stres, makin capek gitu. Itu aja sih rasanya. Berarti Iqbal capek ya sama mereka? Ya, capek. Capeknya itu yang kayak, aduh, kok diganggu lagi sih, yang kayak gitu doang. Sementara aku tuh butuh privasi. Karena aku tuh kan nggak suka, tadi kan aku udah bilang kan, aku tuh nggak suka sama lingkungan yang ramai gitu, yang orang yang banyak. Karena aku tuh nggak tahu cara untuk memulai interaksi itu bagaimana. Aku takut tuh nggak didengar gitu kan, karena ramai gitu, perhatian orang itu terfokuskan bukan ke apa aja gitu. Jadi aku tuh takut memulai interaksi. Iqbal takut di situasi yang kayak gitu, yang Iya, tidak didengarkan, tapi iya. tidak didengarkan. Sementara di kontrakan rame kan. Nah, itu aja sih. Jadi aku tuh di kontrakan itu buat aturan gitu, bisa menguntungkan semua orang, nggak aku aja yang menguntungkan gitu. Aturannya yang Iqbal buat tuh yang gimana? Itu buat aturannya tuh
Ibal sendiri yang buat atau bareng-bareng sama teman-teman satu kontrakan? Kebetulan aku sendiri yang buat, jadi orang tuh setuju-setuju aja gitu, soalnya kan demi kenyamanan bersama gitu. Bisa Ibal ceritain aturannya tuh yang kayak mana gitu? Kayak kami kan di kontrakan itu ada ruang tengahnya kan, ruang tamunya istilahnya gitu. Nah di situ itu orang-orang kan biasa pada ngumpul kan, habis dipakai kayak di ruang tengah tuh ada tempat air minum, tempat nasi, terus ada tempat sepatu seorang juga, terus tempat bola. Kebetulan tempat bola ini punya kampus juga kan, dititip di situ. Nah jadi aku tuh udah selesai nyusunnya, aku buat tuh di kertas, habis dipakai tolong dirapikan kembali demi kenyamanan bersama gitu. Nah terus ada tuh aku buat di dapur juga itu ada aku buat peraturan gini, kayak kuali, piring, gelas, sendok, apapun yang habis dipakai tolong dirapikan kembali. Kuali dilap, piring sama kompor dibersihkan, kuali sama piring kotor jangan ditumpuk gitu. Terus di kamar mandi lebih ke buat ini, jangan piring ditumpuk di kamar mandi, habis pakai langsung cuci gitu, supaya baunya piring nggak dicuci itu tidak menyengat ke kamar gitu. Soalnya kamar mandi dan kamar Ibal dekat gitu. Iya. Gitu ya. Pembatasnya cuma satu dinding lah istilahnya gitu, jadi apa-apa tuh gitulah sensitif rasanya kalau langsung ke kamar mandi. Tapi pernah nggak Ibal sama teman-teman kontrakan itu berantem gitu? Berantem yang memang berantem nggak teguran atau berantem yang sampai gimana ya, berantem cowok kayak pukulan atau gimana Kalau gitu? berantem nggak pernah sih ya, cuman kayak yang ngeganggu sampai buat aku tuh harus ya, kalau jumpa ya diam aja nggak ditegur gitu, tapi orang tua mulai negur gitu. Tuh kalau tadi kata dia berantem kayak cowok gitu, paling kalau udah orang tuh ganggu aku kan, kalau aku udah muak gitu, apa yang di sekitar aku yang merasa bisa dilempar gitu aku lempar aja gitu, biar dia tuh sadar diri kalau dia tuh ngeganggu gitu. Teman-teman Ibal tau nggak kalau Ibal tuh punya sifat yang kayak gini kayak enggak? Ya akhir-akhir ini orang itu lebih nggak ngajak aku kan, kayak kalau akhir-akhir ini orang tuh bawa kawan gitu kan dari luar tuh, terus masak di dalam itu. Nah orang itu tahu aku tuh nggak suka keramaian kan, jadi orang itu nggak ngajak aku gitu. Terus kayak ada nih organisasi di dalam kampus. Nah aku itu sengaja nggak diajak sama orang itu karena aku tuh nggak suka keramaian juga kan. Jadi setelah acaranya selesai baru orang tuh ngomong, kami nggak ngajak kau loh karena kami tahu kau kayak gini kan, nggak suka sama orang juga, gini gini gini. Oh iyalah, bagus kalian tahu. Berarti mereka paham sama apa yang Ibal tidak suka gitu. Iya lebih ke situnya sih, soalnya akhir-akhir ini orang itu juga kayak ini kan, lebih kalau aku udah berkurung di kamar itu orang tuh akhir-akhir ini lebih ke sadar diri, paling ganggu yang nggak kayak separah yang dulu lagi kan, cuman itu aja sih. Yang Ibal bilang tadi kan ada masalah yang Ibal kurang, ada beberapa hal yang kurang suka gitu sama perilaku teman-teman. Pernah nggak Ibal ngomong diskusi langsung gitu masalah yang tidak suka Ibal tuh? Ya itu tadi aku tuh langsung mikir kan, kalau aku ngomong nih orang itu bakalan apa ya responnya. Aku takut orang itu kayak setelah aku ngomong nih orang itu sakit hati sama omongan aku kan, soalnya aku tuh belum yang pernah marah semarahnya sama belum yang pernah ngomong, karena selalu dipendam gitu, saya takut yang meledak gitu kan emosinya gitu. Jadi Ibal lebih ke overthinking gitu. Iya mungkin ke arah situ kali ya, karena semuanya dipendam sendiri gitu kan, masalah kontrakan gitu, apalagi masalah ini apa kesadaran lah istilahnya. Kalau udah kan kami kan di situ kan pakai giliran ya beli galon gitu. Nah dia tuh tahu giliran dia tuh sekarang beli galon, tapi dia lebih memilih untuk beli aqua untuk dirinya sendiri daripada untuk galon semua kan. Nah tapi pada saat giliran aku beli galon nih, nah kebetulan nih ada suatu kejadian kan, orang itu lagi makan. Tuh orang tuh bilang gini, belilah galon aku lagi makan ini nggak ada minum katanya. Aku mau buat gitu sama orang itu tapi aku takut gimana perasaan orang itu gitu. Nah
Nah itu nggak memikirkan perasaan aku kalau pada saat yang begituan, cuman orang itu ngertinya aku nggak suka ramai gitu aja. Oh, berarti Iqbal lebih memikirkan perasaan mereka daripada perasaan Iqbal sendiri. Iya. Terus kalau untuk tugas dan cewek itu gimana? Kalau tugas ya itu tadi karena sering ditumpuk, nggak tahu yang mana yang mau dikerjakan, akhirnya stres karena bebannya udah banyak juga. Kalau cewek tadi ya karena aku suka dia tapi dianya sudah ada yang sama yang lain, nah itu tuh yang aku stres juga. Perasaan Iqbal sama cewek itu sekarang gimana? Udah apa ya namanya udah nggak suka lagi apa Kurang. rasanya udah mulai berkurang lah istilahnya, soalnya ya karena apa sih namanya melihat situasinya gitu kan. Oh iya ya udah ada pacar gitu, akhir-akhir ini dia juga apa sih namanya kurang berinteraksi kan, dulu tuh iya sering, sekarang kurang gitu. Nah ya udah jadi rasanya udah berkurang aja gitu. Oh, karena kurang interaksi jadi berkurang juga rasa Iqbal sama dia. Mm-mm. Oke. Berarti secara keseluruhan ini stres Iqbal ada 3 sebabnya ya. Yang paling utama itu karena teman kontrakan, teman di luar kampus, terus tugas sama cewek. Tapi untuk cewek udah berkurang lah ya. Sebaiknya Iqbal itu harus berusaha mengolah emosi Iqbal lagi, rasa stres Iqbal. Terus saran dari aku kayaknya kalau dalam pertemanan itu selagi bisa komunikasikan aja dulu gitu. Iqbal harus coba apa ya, memikirkan perasaan Iqbal juga, jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain gitu. Hmm. Semangat ya Iqbal. Iya, terima kasih ya Kia. Oke.